5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah semuanya baik-baik. Nah, di masa Covid sekarang kita melaksanakan pembelajarannya dengan online. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, adakah kalian yang sakit di sini? Kelihatannya masih beberapa orang belum gabung di Zoom ya kayaknya. Nanti kita tunggu 5 menit. Nah, sambil menunggu kita absen dulu siapa aja yang sudah ada. Berarti yang belum hadir semuanya masih tinggal 2 orang kan? Nah, Ibu mau cerita dulu sebelum ke pembelajaran. Buat motivasi kalian. Kalian pernah dengar nggak cerita kelinci dan kura-kura? Nah, si kelinci walaupun dia larinya cepat, cerdik, tapi dia kalah sama kura-kura. Kenapa bisa kalah? Karena kelinci itu terlalu sombong. Sedangkan kura-kura walaupun jalannya lambat, tapi dia tetap berusaha. Akhirnya dia memenangkan hasil pertandingan. Nah, anak-anak, dari cerita yang Ibu ceritakan tadi walaupun singkat, apakah kalian bisa mencerna apa yang bisa kita petik dalam cerita tersebut? Benar sekali, kita di dalam hidup ini tidak boleh menyerah, harus selalu tetap berusaha. Walaupun kita nggak pinter, nggak cantik, nggak ganteng atau apalah, yang penting kita berusaha. Nah, motivasinya cukup sampai di sini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita, yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu peta umum? Kalian pernah kan melihat peta Indonesia, peta dunia, peta benua-benua? Pernah tidak? Oke. Nah, di sini kita mempelajari tentang peta umum. Di sini ada yang tahu nggak peta umum itu apa? Oke, baik. Di sini peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan di permukaan bumi, baik berupa kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Selanjutnya, apa kalian tahu apa itu peta khusus? Nah, peta khusus di sini adalah peta yang di dalamnya hanya menggambarkan satu aspek dari gejala di permukaan bumi. Peta ini juga biasa disebut sebagai peta tematik karena hanya menggambarkan tema tertentu yang ada di permukaan bumi. Peta khusus ini maksudnya peta yang bisa kita gambarkan sendiri, terus peta yang bisa kita buat. Misalnya warna ini mau dibuat bagaimana, mau dibuat bentuk apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian yang panjang. Peta umum sendiri adalah sebuah bentuk peta yang dimana memberikan sebuah tampilan terhadap kenampakan dari muka bumi itu sendiri. Secara umum yang diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Secara umum itu sendiri kemudian memiliki campuran warna dan juga simbol yang dimana kemudian melambangkan berbagai macam hal yang ada dalam kenampakan alam yang sebenarnya. Nah, peta umum di sini yang sering kita lihat di peta-peta dunia. Misalnya di Indonesia, warna hijau itu melambangkan warna gunung, misalnya warna kuning melambangkan dataran rendah atau dataran tinggi.
Selanjutnya ada peta khusus. Peta khusus tadi juga sudah dijelaskan, tapi ini Ibu akan menjelaskan secara ringkas. Peta khusus adalah sebuah bentuk peta yang dimana digunakan untuk memberikan sebuah penampakan pada sesuatu saja. Peta khusus tadi udah Ibu jelaskan. Nah, ini termasuk peta kita sendiri. Mau dibuat seperti apa, dengan warna yang kita sukai atau sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan untuk melakukan seperti penyebaran yang dimana digunakan pada sebuah hal yang terbilang detail. Contohnya adalah sebuah peta topografi yang dimana dengan peta tersebut kita dapat mengetahui perbedaan dari sebuah satuan ketinggian dengan cara yang terbilang sangat detail. Kemudian, pada peta topografi ini sendiri memiliki sebuah model yang dimiliki dalam memberikan sebuah penjelasan dalam tinggi seperti dengan menggunakan garis yang dimana memberikan sebuah karakter topografi dalam medan yang diberikan. Sampai segini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya? Sepertinya sudah jelas ya. Nah, apakah kalian tahu perbedaan peta umum dan peta khusus? Di sini peta umum itu biasanya menggunakan simbol konvensional, sedangkan peta khusus menggunakan simbol yang khusus dan sesuai dengan keinginan sang pemilik peta. Nah, di sini anak-anak, apakah kalian tahu ciri-ciri peta umum itu apa? Di dalam ciri-ciri peta khusus itu diantaranya ada unsur-unsur yang disajikan tidak hanya satu macam saja, namun membuat berbagai unsur di muka bumi. Dan dalam peta ini terdapat beberapa jenis peta loh. Nah, anak-anak, apakah kalian ada yang tahu ciri-ciri peta khusus itu yang bagaimana? Oke, baik. Ciri-ciri peta khusus yang pertama, memiliki tema khusus, itu jelas. Yang kedua, datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay. Nah, yang ketiga, informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih. Ngerti tidak anak-anak? Baik. Wow, jadi ini ciri yang bisa jadi alasan mengapa peta khusus bisa disebut dengan peta khusus. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi proses pembelajaran. Ibu nanti akan memberikan soal, nanti yang bisa menjawab tunjuk tangan ya. Nah, soal di sini yang pertama, apakah perbedaan antara peta umum dan peta khusus? Ayo, siapa yang mau jawab? Benar sekali, Ananda. Peta umum sendiri adalah sebuah bentuk peta yang dimana memberikan sebuah tampilan terhadap kenampakan dari muka bumi itu sendiri secara umum. Sedangkan peta khusus adalah sebuah bentuk peta yang dimana digunakan untuk memberikan sebuah penampakan pada sesuatu saja. Soal yang kedua, Ananda tidak boleh lagi menjawab ya. Apa yang dimaksud dengan peta tematik? Ada yang bisa? Betul, Budi. Nah, ini Ibu menambahkan juga ya. Peta tematik sama dengan peta khusus. Pinter sekali jawaban Budi. Ananda sama Budi sudah menjawab. Selanjutnya Ibu lemparkan ke teman yang lainnya ya. Yang ketiga, tuliskan 10 contoh peta khusus.
Ayo, siapa yang bisa? Kok pada diem? Oh, Alia, ya silakan. Cuma 5, Alia? Bisanya cuma 5 ya? Nah, ini ibu tambahin. Yang pertama, ada peta arah angin, suhu, udara, dan curah hujan. Yang kedua ada flora fauna. Yang ketiga ada kebudayaan. Yang keempat ada geologi. Yang kelima ada hasil bumi. Yang keenam ada kepadatan penduduk. Yang ketujuh ada industri. Yang kedelapan ada pusat tenaga listrik. Yang kesembilan stasiun bumi. Yang kesepuluh pariwisata. Nah, Ananda, Budi, sama Alia sudah menjawab. Bagaimana teman-teman yang lain? Tenang, soal masih ada. Selanjutnya, berapa jumlah provinsi di Jawa Tengah? Ayo, siapa yang bisa? Ibu kasih pemain loh. Persiska, walaupun kalian belajar online, tapi kalian tetap bisa belajar dengan baik. Yang selanjutnya, siapa yang tahu jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Oh, cepat sekali, Udi. Ada 34. Betul sekali. Selanjutnya, di daerah istimewa di Indonesia, apa aja? Siapa yang bisa? Kok Farid bisa kok Farid? Iya, betul, ada 2. DIY sama DI. Ada lagi, ini masih 2. Siapa cepat ya? Nanti ibu tambahkan dengan nilai kalian. Ada berapa zona waktu di Indonesia? Kok pada belum jawab sih? Masih mikir ya? Oh, betul, betul. Siska lagi. Ada 3 ya sis? Betul? Iya. Yang terakhir, berapa jam perbedaan zona waktu WT dan WIB? Betul sekali, ada 2 jam. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti sudah mengerti semua ya anak-anak. Nanti ibu kasih soal buat PR ya. Selanjutnya tadi cuma kuis untuk mengevaluasi pembelajaran kalian. Nah, nanti PR-nya ibu share di grup WA. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.